Ya Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Kiai Kairti Nur Ikhya yang sudi menerima kunjungan kami di dalam beliau. Kami sangat banyak terima kasih kepada beliau. Sama-sama. Pada kesempatan malam ini kami sangat ingin sesungguhnya berjumpa dengan beliau. Sejak awal kami meneliti tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Namun karena waktu tidak memungkinkan, hanya Allah mengizinkan malam ini. Semoga pertemuan kami ini mengandung hikmah. Amin, amin, amin. Kami ingin bertukar pendapat sebagai tambahan ilmu bagi kami yang belum kami ketahui. Oleh sebab itu kami hadir dari Madura berziarah ke dalam beliau, dan tentunya tentang pembahasan polemik nasab pada saat ini, karena sungguhnya kita ini dituntut sesungguhnya oleh pendahulu-pendahulu kita untuk selalu mengkoreksi seseorang yang mengaku bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya yang beri likulli muslimin ayyakuna lahu ghirah, punya kecurigaan, kecemburuan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, wadabtuhu, dan memverifikasinya. Maka berangkat dari itu kami sungguhnya tidak menyalahi salaf, bahkan kami ini mengikuti salaf yang telah menyuruh kepada kami untuk mencurigai dan juga memverifikasi betulkah itu merupakan keturunan Nabi atau palsu. Makanya setelah kami meneliti dengan penelitian yang komprehensif berkat pembukaan yang telah dibuka oleh beliau Ki Haji Imaduddin, alhamdulillah kami menemukan ternyata nasab para habaib ini tidak sesuai dengan pengakuan yang mereka aku bahwa mereka adalah as-sahih nasab, juga termasuk nasab yang sahih, begitu. Minimal mukhtalaf itu minimal gitu. Iya. Jadi bukan atas dasar kebencian Kiai. Bukan. Itu iri dengan iri gak laku, Batu Ambar gak laku, gara-gara sudah banyak habib yang ada di Pamekasan, Sampang, Sumeneb, akhirnya kiai-kiai dari Batu Ambar ini dengki ya, enggak ya gitu. Ya, ini para pemirsa Tretan TV yang Madura semuanya bukan atas dasar itu, iri, dengki, tersaingi atau bagaimana, tidak, tapi berdasarkan kajian ya yang selama ini sudah dimulai dari Banten, dari Surabaya, dari mana-mana yang akhirnya berkembang sampai sekarang ini ya ini. Dan bahkan beliau melakukan ini itu berdasarkan anjuran dari ulama-ulama salaf kita. Jadi harus memverifikasi yang sesungguhnya, karena ini berhubungan dengan Nabi kita yang mulia ya. Kalau berhubungan dengan orang biasa ya nggak ngurus ya. Silahkan, silahkan. Romo Yai Bahrul Ulum mau nasab silsilahnya ke Batu Ambar atau apa, terserah, itu urusan beliau. Pak Yai Bukhari ke Sunan Giri, ke Maulana Eshaki, ya terserah. Terserah. Tapi kalau ini sudah benar-benar nyambung ya, nyantol ke Nabi seluruh umat Islam sedunia ya, maka kita harus bergerak bersama untuk meluruskannya. Kalau salah ya harus disalahkan, kalau benar harus katakan benar. Terus menurut Yai Bukhari gimana? Ya, terima kasih dan mohon maaf kepada Kiai Haji Nur Ikhya sama-sama dengan
kedatangannya kami, dan kami ucapkan terima kasih telah menerima kami bertiga. Kami kemarin sebelum di Madura itu sudah ramai tentang tesisnya Kiai Imaduddin. Kamilah yang pertama kali mengundang Kiai Imaduddin ke Batu kan 2023 ya? Kalau tidak salah ya. Ya. Bahkan kami sudah nyampe ke dalamnya beliau. Okay. Kenapa kami mengundang Kiai Imaduddin? Setelah kami baca tesisnya beliau, kami mempunyai, oh ini kayaknya benar. Ini benar. Masih di waktu itu, Kusnudon kayaknya gitu. Kayaknya. Akhirnya kami membaca sebuah kaidah nasab. Di dalam kaidah nasab itu berbunyi begini: faqad wujida man kadzdzaba 'ala Allahi wa 'ala anbiya'illahi li ajli ayyan tasira li ra'yin ra'a aw madhhabin dhahaba ilaihi aw yakdzibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi min ajli ayyan tashira li sayyihi aw ramzihi. Yang dimaksud, ada sebagian di kitab itu dijelaskan bahwa ada ditemukan seseorang itu berani berbohong dengan nama Allah karena membela gurunya, membela junjungannya. Sedangkan kebanyakan itu kiai, bahkan tokoh-tokoh yang tokoh masyarakat itu sangat membela kepada Bani Alawi itu, fanatik Buddha. Maka dari itu kami, karena mungkin kami baca dua kitab atau satu kitab atau dua kitab, tak mungkin seperti Kiai Imaduddin, maka kami mempunyai inisiatif, oh ini Kiai Imaduddin harus kami datangkan. Akhirnya di waktu itu kami berangkat dari ranting NU, Pak Kiai. Mulai ranting NU. Dari ranting NU. Kami ingin menghadirkan pakarnya. Ini harus hadirkan Kiai Imaduddin. Dan alhamdulillah setelah kami mengundang Kiai Imaduddin, akhirnya kami pun digagalkan. Ya, yang menggagalkan mohon maaf. Kami kan ranting. Yang menggagalkan itu bukan dari organisasi lain, MWC. Dan juga dari yang tidak tahu. ya, dari NU juga. Nah ini belum adanya kesiapan untuk menerima perbedaan atau mengkaji kajian yang selama ini belum pernah dikaji oleh mereka Tretan DB, para kiai, para Gus Lora di Madura, khususnya Pamekasan. Lanjut ya. Tetapi Kiai, mohon maaf, di waktu itu kami karena ranting, artinya di jabatan NU itu kami paling bawah. Kami sam'an wa ta'atan, walaupun kami sudah tahu bahwa kami ini ada di jalan yang benar. Gitu. Tapi biar ada kondusifan dan yang lainnya, kami sam'an wa ta'atan, kami gagalkan. Tapi alhamdulillah, gagal itu alhamdulillah, karena intinya sudah ada perjuangan. Innamal a'malu binniyat atau niyatul mukmin itu termasuk ke amali. Sudah dapat pahala satu ya. Walaupun belum terlaksana, tapi insya Allah kedepannya akan bisa terlaksana. Dan tanpa ada hambatan yang sifatnya berat gitu, enggak, insya Allah nanti Tretan DP, dulur-dulur Kabi yang Madura, insya Allah mau menerima ini. Ini bukan kajian kebencian, tapi keilmuan gitu loh. Sehingga semuanya harus kembali ke referensi, ke data kitab-kitab yang ada. Kitab nasab, kitab sejarah, dan pendukung-pendukung lainnya. Jadi ada hikmah di balik peristiwa ini. Ya, hikmahnya adalah kitab-kitab yang lama tidak dibuka, akhirnya semua terbuka. Yang selama ini belum punya, akhirnya punya. Nah ini kan hikmah yang sangat luar biasa ya ini. Jadi Pak Bukhari ini termasuk manfataha. Orang yang membuka, bisa. Membuka pertama kali karena
di daerah Sampang, daerah saya. Iya. Ini fanatiknya luar biasa ya. Saya sendiri itu sulit untuk menembusnya. Iya. Apalagi ketika saya sudah berusaha sekuat tenaga, pikiran saya juga untuk menghubungi seorang dai sepuh yang luar biasa yang berada di luar Madura, yakni Romo Kiai Haji Sukron Makmun, saja masih belum bisa saya. Karena beliau asli dari sana juga. Ya ini ternyata justru malah ini ada beban berat lagi, yakni anaknya Dik Faiz Sukron Makmun ini malah luar biasa malesnya untuk membaca referensi yang ada. Beliau di MUI Jakarta akhirnya mengatakan bahwa aduh saya itu malu mendengarnya. Sebagai anggota majelis ulama tapi tidak mencerminkan ya seorang ulama yang sebenarnya. Mohon maaf agak kasar saya ini, karena tidak boleh seorang ulama atau orang yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama tidak mencerminkan seorang ulama. Ulama itu ilmuwan. Segala sesuatu yang tampil berdasarkan ilmu ya harus dibantah dengan hujah ilmu. Tidak boleh dengan husnudon atau dengan hanya prasangka perkiraan saja, reka-reka. Ini framing apalagi nyerang balik. Pak Abdul Ghalib ini seorang yang iri, Pak Bukhari yang iri, Pak Bahrul Ulum ini yang nggak ngerti dan lain sebagainya. Diserang balik kita. Itu nih. Jadi sudah jelas nih Pak Yai yang luar biasa dari Pamekasan Madura ini menyampaikan ya dengan setulus hati beliau dengan niatan yang ikhlasan ya, yang tidak ada unsur kebencian, kedengkian atau bahkan ingin melakukan fitnahan ya, kepada sesama umat Islam, bukan. Jadi ini harus diterima dengan sikap yang positif oleh warga-warga Madura, khususnya yang di luar Pulau Garan Madura, yang di Probolinggo, di Wafi khususnya. Di Wafi ini bagian panjenengan ya. Kalau saya itu sebenarnya bukan males atau apa, ini urusan Pak Abdul Ghalib, Gus Hasan Syarif, Pak Jafar Shodiq, Pak Bukhari, Pak Bahrul Ulum. Ya memang begini. Yang kami temukan di tulisan keabsahan nasab Ba'alawi, yang paling dominan dipakai oleh mereka kan Rasail fi Ilmil Ansab. Fi Ilmil Ansab. Rasail fi Ilmil Ansab ini sungguhnya kalau dibaca dengan keseluruhan, maka di halaman 34 dijelaskan itu Al-Ansab lil bashar kal asanid lil khabar. Seperti sanad-sanad hadis. Setelah dikaji nasabnya Ba'alawi ini dari Ubaidillah mencantolkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abbah, maka cukup kalau pakai Rasail fi Ilmil Ansab, cukup pakai perkataan Kiamat terputus 550 tahun. Itu cukup sudah, karena itu kalau kita kaitkan dengan kaedah-kaedah di dalam mustalahul hadis, itu illahnya illah qadhihah zahirah. Yang mana illah qadhihah zahirah ini sudah tidak bisa dipakai. Nah begitu ya. Jadi nggak perlu kafi al-muntakhab fil ilmi nasab atau muqaddimat fil ilmi nasab, cukup Rasail saja sudah jatuh. 34 sudah jatuh. Iya. Kalau masih umpama kita melalui kajian yang komprehensif, saya temukan begini. Di Tasbitul Fuad itu di halaman 1560. Juz berapa? Itu juz 3. Juz 3-nya. Iya, Tasbitul Fuad itu yang namanya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi itu mengatakan bahwa pertama kali yang menulis, yang mencatat, yang mengkabari tentang nasabnya Ba'alawi itu adalah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran Al-Burqah Al-Musikah. Terus beliau ini siapa? Beliau ini murid langsung dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini berarti informasi ini bisa dikatakan valid.
di dalam data internal mereka bahwa memang Al-Burqah ini menjadi sebuah kitab dasar rujukan sebagai referensi penetapan nasab mereka, bukan kitab nasab. Kitab Torekoh Tasawuf. Iya. Kami tidak mengkritik tentang kitab ini bukan kitab nasab, bukan kitab apa, pokoknya ada catatan. Anggaplah Ar-Ruq'ah ini sebagai catatan. Lah maka kami selidiki dari sana. Karena kalau kami selidiki secara komprehensif, nasabnya Ba'alawi ini menggunakan dua, ya. Metode Menggunakan Abdullah bin Ahmad Al-Abba, menggunakan Ubaid bin Maimun. Enggak, menggunakan Ubaid bin Ahmad Al-Muhajir, kan gitu. Ahmad saja. Kalau pakai yang namanya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk kan Abdullah itu bukan nasabnya Ba'alawi sungguhnya, Abil Hasan. Itu Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sedangkan data dari internal mereka adalah Ubaidillah, aslinya Ubaid. Mereka untuk menserasikan dengan Abdullah yang ada di Al-Janadi, maka ditambahlah Ubaidillah. Itu aslinya Ubaid, itu Ubaidillah. Litawadu'ihi itu. Iya. Setelah saya kaji bagaimana di Burqatul Musiqah di halaman 150 mengatakan hauna huwa Ubaid. Ubaid itu yang asli nama kakek mereka. Terus dilanjutkan waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi. Kami padukan di Tarikhil Janadi itu di juz 2-nya diterangkan ini yang saya temukan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sedangkan data di Al-Burqah itu Ubaid atau ditaswir katanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang mana Ahmadnya ini bergelar Al-Muhajir. Maka saya tengok di kaedah ilmu nasab, karena nasab ini bisa diverifikasi dengan kaedah-kaedahnya. Kalau ini nasabnya bisa sahih, bisa ndak, ini kan harus pakai kaedah. Kalau pakai nas, ya nggak mungkin lah. Nabi sudah meninggal lama dari hidupnya Sayyid Ahmad Al-Abad, 3 abad lebih. Iya, nggak mungkin menerangkan hadis tentang Ahmad Al-Abad belum lahir. Iya. Maka kita pakai logika. Oke, logika ini sifatnya Kiai kan banyak. Maka diputuskan pakai kaedah dalam ilmu nasab. Kami buka di Muqaddimat fi Ilmil Ansab di halaman 66. Ternyata Ubaidillah dimasukkan ke Abdullah oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu terdapat adraj mukhalifatan lil usul. Adraj ini kalau di Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 66 itu dikatakan itu manhulun nasab, nasab palsu. Karena adraj itu memasukkan data palsu, ya. Penyelundupan. Setelah ditemukan ada adraj, juga ada illah qadhihah, yang mana sumber dari Al-Burqatul Musiqah sudah nggak cocok dengan yang ada di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karena ada adraj. Juga sumber nasab ini dicantolkan kepada Sayyid Ahmad, nggak ketemu dari mana ini asalnya. Sudah terputus selama 550 tahun. Ini kita membicarakan data dari internal mereka. Maka di Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu dipertegas di halaman 85, ya. 85. Idza urifal wadi, apabila peletak nasab itu sudah diketahui, wa urifat illatul wad'il jarihah, dan sudah diketahui pula alasan peletaknya itu terdapat illah jarihah, terdapat cacat. Di dalam kaedah-kaedah ilmu nasab terdapat banyak itu, ada
illah udhihah zahira, ada mukhalafah lil usul, ada dhanniyud dilalah al maksud yang masuk kepada adraj ini. Bahkan kata Rasail fi ilmil ansab yang mereka perhabai pakai itu, paling dosa di dalam nasab itu adalah adraj, memasukkan data palsu, karena itu akan menipu pembaca dan penulis. Begitu. Maka idza urifa al-wadi wa urifat illatul wad'il jariyah intafal istidlal, sudah tidak berlaku, tidak bisa dibuat dalil. Artinya semua data-data yang setelah Syekh Ali As-Sakran sudah tidak ada, tidak bisa itu, tidak bisa. Oleh sebab itu maka saya meyakini pada mukhtalaf pun tidak masuk ini ya. Terlalu ringan kalau mukhtalaf. Iya, terlalu ringan. Ini karena mukhtalaf itu kan memang satunya dianggap ya. Satunya juga dianggap. Maka ini ada perbedaan yang sama-sama kuat. Kalau memang satunya itu intafal istidlal, ya tidak mukhtalaf ini batal. Maudhu batal. Batal. Itu menurut pemahaman yang kami temukan. Jadi keterangan dari Prof. Kiai Haji Abdul Ghalib Sauri sama seperti awal-awal kami meneliti. Ya begitu, tapi akhirnya saya kembangkan lagi, ternyata di As-Suluk itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf keliru dalam memahami. Bukti bahwa Syekh Ali atau Habib Ali bin Abu Bakar salah memahami As-Suluk tidak hanya dari silsilah Bani Jadid saja, tetapi ketika memahami karomahnya Ali bin Ba'alawi yang diseret menjadi Ali Kholik Kisam, leluhurnya sendiri. Ini sangat mencolok ya. Ini yang oleh Dek Hanif Al-Atas masih ngotot tuh, keliru. Tahunnya itu beda. Jauh jarak 724 As-Suluk atau 729 Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas ditarik ke 512 mundur 200 tahun. Berarti sosoknya ini fiktif, tapi mencoba nyantol ke tokoh yang asli. Muhammad bin Ali Ba'alawi juga begitu, diklaim setia oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Jadi intinya Al-Burqah Al-Musiqah itu ngawur. Ngawur itu. Ngawur pokoknya otak-atik gathok-mathok pantes gitu loh. Pantes yo. Jenenge padha ae ora apa-apa, sing penting tak tambahi Kholik Kisam. Padahal itu enggak ada Kholik Kisam di tahun-tahun itu enggak ada. Di dalam kitab Tobaqat Sulahail Yaman, di dalam Tuhfatuz Zaman, di dalam Fuqaha'il Yaman, Tobaqat Fuqaha'il Yaman, di dalam Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, nggak ada nama-nama leluhur mereka itu tidak tercatat. Cuma namanya itu mirip, tetapi ketika kita telusuri lebih dalam lagi, tahun wafatnya juga beda. Berarti nggak sama. Nah, oleh kalangan internal Pak Alawi, pakar sejarahnya, pakar nasab mereka mencoba untuk disamakan. Ini penyelundupan sejarah dan nasab luar biasa, pembohongan yang akhirnya diyakini oleh Ba'alawi sekarang ini. Jadi kalau ada Habib-habib muda, dewasa dan tua sekarang ini berdasarkan kitab leluhur mereka, ya memang nggak salah karena yang mereka pegang itu ada datanya. Tapi data ini ketika kita mundur ke belakang sampai abad ke-4 Hijriah, baru tahu mereka bahwa putus selama 650 tahun. Kalau saya ya ini, karena saya berdasarkan kitab nasab, Khatun Nasabah Mausukum Bih. Itu yang saya pegang. Ya, karena memang di Rasail begitu. Kalau di pakai Rasail yang mereka pakai, itu yang dijadikan referensi utama adalah kitab nasab, karena ini membahas nasab. Kalau nanti kitab sejarah dan kitab lainnya itu malah madhannul wad'i wal kadhibi fil nasab. Itu kalau pakai Rasail yang mereka kutip. Terus mereka itu memang dalam tahun ini ya tidak hati-hati. Kalau kita baca di Masrahur Rawi, Warul Bahutu terus sampai ke
Syamsul Dhahirah. Nggih. Mereka sepakat bahwa hijrahnya Ahmad Al-Muhajir dengan putranya Ubaidillah itu 317. iya, bersama dengan Muhammad bin Sulaiman. Nggih. Terus data yang mereka komparasikan dengan Banil Ahdal juga hijrahnya bersamaan. Padahal Muhammad bin Sulaiman Muhammad itu bin 540 Hijriah. Itu sudah sepakat ulama sejarah mengatakan Muhammad bin Sulaiman hijrahnya 540 abad 6. 46. Ya. Lah kenapa kok jadi abad 4 ini ke Sayyidina Ahmad Al-Abad? Lah ini memang rancu ya. Akselerasi untuk ditemukan, dicocok-cocok, dipaksakan cocok gitu ya. Nggih, memang di dalam Al-Masra'ur Rawi sendiri Abu Bakar Asyili jelas menerangkan bahwa Muhammad bin Sulaiman yang menjadi leluhurnya Bani Al-Ahdal, yuk jelas, jelas. Hijrahnya bersama. Tetapi Abu Bakar Asyili ini mulai tidak mau menerima kenyataan. Mohon maaf. Beliau tetap berkelit, berdalih lain. Padahal beliau sendiri sebenarnya menyebutkan di dalam kitab karyanya ada Bani Jadid yang tidak termasuk dari Bani Jadid yang dipahami oleh As-Suluk. Nggih. Jadi ada Bani Jadid itu yang sampai leluhurnya itu ada nama-nama yang tidak terkenal di antara silsilah nama-namanya Bani Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, atau mungkin nyebrang langkah ke silsilahnya Bani Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Jadi ini saling bertolak belakang, tetapi mencoba untuk dipadukan supaya tidak bertolak belakang, supaya kita seirama itu. Seirama. Lalu setelah Al-Masra'uri mulai ditata lagi. Apalagi yang sangat-sangat mencurigakan kami itu di Syamsul Dhahirah. Syamsul Dhahirah yang kita kenal selama ini pengarangnya adalah Habib Abdurrahman Al-Masyhur ya, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang sangat terkenal itu. Bagi orang yang tidak kritis ya, tidak teliti ya, langsung akan menerima mentah apa yang menjadi karya-karya beliau. Ya iya. Karena begini, saya kalau baca tentang hurufat ini, hurufat yang banyak seperti contohnya di waktu lahirnya Faqih Muqaddam katanya itu Allah menampakkan diri dan bisa dilihat dari Arafah. Itu di Al-Burqatul Musyiqah. Nah, ini kan kok bisa menampakkan diri ke penduduk Yaman khusus dan bisa dilihat dari jauh. Mungkin itu khusus Allahnya orang zaman nih. Bukan Allahnya seluruh umat manusia. Kemungkinan begitu. Nah terus di yang namanya Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin, malah berkata begini, amalu salafina wa ali Abi Alawi hujjatun. Oh, berani ini membenarkan, seperti mengatakan di dalam kitabnya beliau dari Al-Habsyi yang mengatakan wa min karamati Ahmad, sebagian dari keramatnya Habib Ahmad itu apabila ketemu cewek di pinggir lorong, diremas-remas, dipencet-pencet, itu katanya yang pertama pakai karomah, yang kedua pakai hikmah. Wal hikmah itu katanya hikmahnya untuk menghilangkan syahwat zina. Lah, ini Allah itu tidak pernah memerintahkan al-fahsya ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Masa kekasihnya yang luar biasa diberi karomah, diberi kemuliaan dengan fahsya? Ini mustahil. Ya mungkin khususiyah ya. Ya nggak tahu kan khusus beliau. Ya karena memang kan mereka berdalil bahwa seburuk-buruk golongan saya ini tetap di akhir usianya akan husnul khotimah. Oh iya. Jadi sak bejat-bejatnya aku lah istilahnya. Aku kan keturunan Nabi. Saya yang kaget itu ya. Setelah membaca Amalu Salafina, berarti Ali Ba'alawi maksud. Seperti cerita-cerita semua itu hujjah. Loh, ini kok kayaknya maksum ini ya. Nggih memang maksum kayaknya. Ini mau menyamai Kanjeng Nabi. Nabi. Loh,
sahabat saja Imam Syafi'i itu tidak mengatakan hujjah di qaul jadid. Kecuali yang 4 yang telah Al-Khulafa Ar-Rasyidil Mahdiyyin. Tapi ini kalau tabi'in kan sudah sepakat ulama bukan hujjah. Ini kok Ba'alawi ini hujjah. Ya, nah, ini kitabnya oleh kalangan kita dipakai dan pesantren semua wis ya mulai dari dulu ke NU-an kita Basul LBM kita pakai itu. Tapi nggih, Yai mereka gak sadar. Baru kita sadarkan mereka marah gitu loh. Wong gugat sanad keilmuan. Nah, akhirnya begitu. Lah saya juga belajar, Bugiyatul Mustarsyidin itu belajar. Watak santri itu kan begini Pak. Mohon maaf. Watak santri itu menerima apa yang diberikan oleh guru. Itu watak santri. Dan kami sebagai santri, kami terima semua dulu Pak. Kami terima dari Ba'alawi kitabnya begini. Nah, akhirnya kami juga terima penelitiannya Kiai Imaduddin dan Panjenengan dan juga ke Walid. Ini penelitian kitab yang satunya dan kitab yang ini sesuaikah dengan kaidah nasab? Maka kami menarik dengan kaidah nasab, sehingga setelah kami kaji dengan kaidah nasab, ternyata yang tidak melenceng itu penelitiannya Kiai Imaduddin dengan Panjenengan lah. Sedangkan dari sisi nasab akhirnya juga kami membaca khurafat-khurafatnya Ba'alawi. Lah ini kok bertentangan dengan ilmu kami yang kami ajari, yang kami pelajari di pesantren. Kan begitu. Sedangkan dengan adanya hal yang tersebut seperti itu, kami sudah mengurangi rasa kepercayaan kepada para habaib. Ya mencurigai lah. Ya, kalau al-Hallaj mereka anggap ya udahlah, al-Hallajnya ini ada yang mengatakan tidak sah kepribadiannya. Tapi semua ajaran al-Hallaj ini semuanya sepakat itu sesat. Hulul itu. Iya. Lah kenapa kok yang namanya Fakih Muqaddam enggak mau juga disesatkan kalau mengatakan hal Muhammad bin Ibni Ali huwallah qala na'am anallah. Kenapa engkau nggak disesatkan juga ini? Kan khusus ya. Kalau golongannya sendiri nggak masalah. Tapi kalau orang lain nggak boleh. Nah ini ada tambahan lagi ya. Yai tadi kan menukil dari kitab Bugiyatul Mustarsyidin tentang amalu alu Ba'alawi hujjah. Ya. Tidak hanya amalu Ba'alawi saja, tetapi amalu ahli tahrim ya hujjah. Ada juga itu? Iya ada. Kemarin yang terakhir saya sampaikan di dalam biografinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu ketika ada Habib Al-Mudhar datang ke Surabaya di Sasak, Jalan Sasak Ngampel itu bebarengan dengan jenazah yang masuk di musola. Terus akhirnya para jamaah ini tanazu ya, ada perselisihan ini yang pas waktu asar datang sholat asar andan itu. Terus ini gimana? Ini sholat jenazah dulu apa sholat asar dulu? Nah, akhirnya Habib ini bilang semuanya harus merujuk ke tahrim sana. Tahrim itu bagaimana? Oh kalau di tahrim sholat asar dulu baru sholat jenazah. Berarti di Surabaya ini harus mengikuti sana karena amalu ahli tahrim hujjah. Oleh sebab itu dari dasar ini bisa juga Jawa bintu tahrim, Surabaya, Pamekasan, Sampang, Sumeneb, Bangkalan ya bintu tahrim semua. Bintu tahrim itu semua rujukan hujjahnya itu ke tahrim. Tidak hanya tahrim itu khusus amaliyahnya Ba'alawi saja, ya mungkin semua orang-orang alim itu asbah bil malaikah bal a'dham minal malaikah. Lah, wal malaikah al maksumin. Takutnya nanti tanah haram juga dicaplok. Iya bisa juga. Tadi Pak kan bilang maksum ya. Lah, asbah bil malaikah bal a'dham minal malaikah li annal malaikah hum al maksumun. Nah, mereka itu malaikat itu kan maksum. La ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun ya. Ya berarti orang tahrim lebih daripada malaikat. Jadi kalau jenengan bilang tadi maksum itu ya malah lebih dari maksum ya. Terjaga ya. Padahal Nabi Adam sendiri
wa asa adamu rabbahu faghawa. Lah ini malah lebih luar biasa lagi. Ini diskusi yang penuh dengan isi ya. Karena bertemu dengan orang-orang alim seperti ini saya harus mengimbangi ya. Sebenarnya saya ini orang bodoh ya. Saya ini orang bodoh tapi orang yang suka ilmu. Jadi kadang-kadang ada orang yang menuduh saya, dari kawan-kawan Madura menuduh saya, oh itu aku alam, saya tidak pernah ngaku. Saya semakin bodoh. Saya ketika menemukan kitab-kitab baru ya saya semakin bodoh. Kadang-kadang saya itu meresapi, menjiwai ketika membaca kitab karya Ba'alawi itu tambah bodoh aku malah. Aku tambah kayak nyeng gitu loh. Misalkan saya harus membaca kitab Khawatir, wa Afkar, wa Hikam, wa Asror min Mukatabat Az-Zaim Al-Hakim Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdor, seperti ini misalkan gitu. Saya tambah bodoh. Oh, saya harus mencari lagi kitab mereka yang sama seperti ini atau menyerupai. Terus akan kami buru sampai kapanpun, karena inilah kebodohan saya itu seperti itu. Jadi semakin kita mengerti objek yang kita teliti, maka kita akan semakin bodoh. Jadi saya ini orang bodoh tapi orang yang suka ilmu. Oleh sebab itu ini harus ditiru oleh para kiai. Jangan merasa saya sudah punya banyak santri, saya sudah banyak kitab referensi, di belakang saya kitab ini 10.000 lebih. Tapi nggak ada kitab yang panjenengan semua miliki, wahai Pak, seperti kitab-kitab kami. Saya nggak sombong ya. Apalagi manuskrip yang kami dokumentasi. Jadi mari kita ngaji bersama. Jadi tidak ada yang menggurui. Saya sekali lagi kalau masalah nahwu, sorob, mantek, ma'ani, badai, bayan kalah dengan Pak Yai Bukhari, Pak Yai Abdul Ghalib. Saya ngaku kalah, saya menyerah sudah. Tapi tetap saya harus belajar terus. Karena belajar tidak ada kata finish habis, nggak ada. Dinamis terus ilmu pengetahuan ini. Apalagi ketika kita masuk dalam ranah meneliti nasabah Alawi ini. Wah, makin lama kita teliti makin banyak keanehan. Makin banyak ya tadi khurafat ini yang dengan tulis hikayat Israiliyat Yahudi, khurafat Ba'alawi sama. Jadi tulisan panjenengan ini sebenarnya sangat luar biasa para pemirsa dan pendengar semua. Saya belum sempat ya meneliti kedua buku ini secara khatam lengkap ya. Tapi secara kilat kalau saya membaca buku-buku seperti ini itu bisa mengambil kesimpulan secara singkat bahwa ini layak untuk dimiliki oleh saudara-saudari semua. Harganya berapa ya dua ini? 75.000 ya. Dapat dua buku, dikirim langsung sampai ke rumah panjenengan melalui apa ya? Melalui Shopee apa? Kurir atau nanti hubungi ya. Mungkin nanti admin kami bisa minta koneksi untuk bisa membeli atau memiliki buku ini. Saya sering juga diminta kawan-kawan untuk mengarang sebuah buku. Sebenarnya rencana masterpiece sudah saya siapkan, tapi saya mendahulukan panjenengan. Ayo bangkit semua dulu. Saya nggak ingin menyaingi Kiai Haji Madidin Usman. Saya nggak ingin menyaingi panjenengan. Monggo, ayo bangkit semua. Ayo ngarang-ngarang buku. Monggo. Silahkan, tafadholu, ayo bangkit semua. Dan mungkin baru beberapa menit ya kami baca ini langsung bisa menyimpulkan. Mungkin ini bisa jadi masukan ya bukan untuk menyalahkan, bukan. Ini buku tidak bisa dikatakan 100% sempurna, itu nggak bisa. Sama seperti ketika kami meneliti buku karya Kiai Haji Madidin Usman, 99% sahih, ya. 1%-nya ada yang kurang. Orang yang paling pinter itu kan pinter maidu, ya. Ini ngelakoni dewi raiso. Sama dengan penonton sepak bola. Nah, saya ini penontonnya, saya lebih pinter daripada pemainnya. Wah, goblok, tinggal gitu aja. Wah, goblok menurut saya. Tinggal itu gol sudah. Itu kaptennya kurang lihat saya kan begitu ya. Nanti lebih pinter penonton. Ya saya juga begitu, lebih pinter saya. Karena saya tinggal, yaitu kelemahan saya sendiri tidak tampak, tapi kelemahan orang lain kelihatan. Nah, ini saya itu menemukan ada kejanggalan di hikayat Israiliyat Yahudi khurafat Ba'alawi di halaman 17 gitu. Walaupun ini ya nggak kesalahan fatal, nggak, cuma
ada 2 cabang pemahaman dan mungkin masalah halaman. Di halaman 17 tentang dalam kitab Masyra'ur Rawi halaman 12. Ini kalau merujuk ke manuskrip itu halaman 22. Kalau manuskripnya 213 ya. Oh, 300. 213. Di manuskrip Masyra'ur Rawi ini 213. 213. Lah Al-Faqihul Muqaddam yang mengaku sebagai Allah, karena yang masih menulis anallah itu hanya ada di manuskrip Masyra'ur Rawi sama cetakan Masyra'ur Rawi yang pertama. Cetakan yang kedua sudah tidak ada. Yang cetakan kedua seperti ini sudah tidak ada, dihapus. Sama Al-Jawharus Syaffaf. Kalau di cetakan ini sudah tidak ada lagi, anallah itu sudah tidak ada. Lah, ini wasami A'rabiyan yaqulu ini berarti lebih condong menukil dari Al-Jawharus Syaffaf. Hal Muhammad bin Ali huwallah faqala na'am anallah wa kharra maghsyian alaihi. Dan telah mendengar seorang A'rabi, dia berkata, apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam adalah Allah? Maka Muhammad bin Ali menjawab, iya, akulah Allah. Dan jadilah seorang A'rabi tadi pingsan. Jadi wa kharra maghsyian alaihi, kalau menurut saya yang pingsan semaput itu Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihul Muqaddam, bukan A'rabinya. Itu menurut saya. Tapi kalau memang menurut kawan-kawan 3 serangkai ini mengatakan yang semaput itu Arabinya, ya nggak apa-apa. Karena memang tidak disebutkan secara spesifik. Kata ganti hu-nya itu loh, huanya itu ke siapa itu. Jadi memang beginilah. Nah, kitab-kitab karya ulama-ulama kita kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan kaidah, atau mungkin mereka kan selalu berbahasa Arab. Kalau kita ini kan berbahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang pemahamannya beda itu. Jadi masalah ini tidak terlalu fatal lah ya masalah ini. Yang penting poinnya kan anallah itu tadi. Anallah itu tadi. Terus ya ini ya masalah halaman Masyra'ur Rawi 213 sama wa kharra maghsyian alaihinya ini. Terus mungkin ada lagi beberapa tapi tidak banyak lah. Insyaallah 2 buku ini layak untuk dimiliki. Dimiliki oleh saudara-saudari semua. Nanti akan kami teliti lagi. Ya mohon maaf tadi penonton lebih pintar daripada pemain itu tadi. Jadi tentang khobar majhul insyaallah. Tapi ininya sudah 90% lah sahih ini, sudah sahih. Jadi intinya ketidakabsahan nasabah alawi itu sudah tidak tertolong lagi lah. Jelas tidak sah. Kalau apalagi ketika kita buka kitab Keabsahan Ba'alawi yang rombongan 8 orang itu ya, dari kalangan Habib dan non-Habib muhibinnya yang kemarin waktu pertemuan di kantor Robito Alawiyah Jakarta, ya itu jelas itu saya temukan 300 kesalahan. Dan Yai sendiri kan juga menemukan wayathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wayathbutu bisyubhat. Iya kan? La itu kan fatal. La dan nafi isbat ya kan fatal. Antara ya dan tidak. Lah, sudah sahih. Semuanya bilang begitu kan memalukan ya. Betul. Tolong dikoreksi. Di banyak tempat, bukan satu tempat. Bukan satu tempat saja. Banyak tempat itu dikutip. Harusnya ya itu tadi sebelum diedarkan sebuah karya itu harus ditashkih terlebih dahulu. Kalau ini saya percaya yang naskih Lora min Talamidi As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya, saya percaya. Cuma yang keabsahan nasabah alawi yang dikarang 8 orang dikasih kata pengantar 9 kiai itu sangat-sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan dan memalukan intelektualitas umat Islam Indonesia khususnya ya. Apalagi kalau dilihat oleh umat Islam sedunia. Ini karya apa ini? Kalau bahasa kasarannya lebih baik masuk ya mohon maaf saya nanti kasar masuk sampah atau kasar saya enggak begitu. Cuma ya
bisa untuk dijadikan dokumentasi bahwa ternyata sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tapi jawaban Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Memang benar, ternyata Habaib Ba'alawi tidak mampu membuat bantahan yang sahih, yang fasih, ya, bantahan yang benar-benar sangat-sangat teliti, okay, presisi tinggi, ya ternyata nggak mampu mereka. Ya berarti sudah jelas terakhir mentok, sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa mereka sudah batilun tambah jiddan syadidan. Nah, ini jadi tidak bisa diselamatkan lagi. Satu yang tidak bisa menjawab pertanyaan keiman, tidak bisa membantah tesis keiman, kan itu hanya bukan bantahan tesisnya keiman. Pembelaan. Ini membela diri, tapi membela dirinya kok membabi pedangnya arahnya ke badannya sendiri. Enggak. Justru itu kalau dibaca oleh orang yang ngerti, guys, seperti jenengan, guys, Pak Ibu Khori, Pak Abdul Ghalib, Pak Bahrul Ulum, guys. Justru itu membatalkan, bukan mengabsahkan, gitu loh. Tapi bagi orang awam nggak begitu ya. Orang awam ini dikasih informasi yang mengandung propaganda, walaupun salah. Itu kalau dipropaganda terus jadi benar. Betul. Benar, dipropaganda terus jadi benar. Memang kewajiban kita untuk meluruskan. Enggak, harus wajib ya, bukan fardu kifayah. Kalau sekarang ya semua harus fardu ain untuk meluruskan ini, karena sudah banyak yang tahu informasi ini. Kalau untuk awal-awalnya mungkin ya fardu kifayah saja, okay. Bagi yang mengerti, mampu memahami, membaca kitab-kitab yang bertulis dan berbahasa Arab. Tapi kalau untuk orang-orang awam mungkin yang menyerahkan ke imam-imam seperti panjenengan saja. Iya, cukup karena lah. Kalau kita berlandaskan kepada Imam Malik, itu pengakuan yang sudah diketahui secara kaedah ilmu nasab, secara ilmu sejarah, teknologi, bahkan ilmu modern seperti tes DNA. Mereka semua ini batal, tidak memenuhi syarat. Sudah tahu seperti itu, masih meyakini, berarti dia mau istighfafan bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang nyepelekan. Ya ini kalau pakai Imam Malik kan itu harus dipukul. Dorban syadidah. Harus disebarkan bahwa ini palsu, ini tidak sahih nasabnya. Kami ini sebenarnya ikut salaf. Bukan ini baru, ini masih dan begitu ya framing mereka. Tetapi lanjut deh. Terus ditahan oleh pemerintah. Nah ini yang tiga ini kita hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa nasab mereka ini secara kajian ilmu nasab, secara kajian ilmu sejarah, secara andaikan itu pakai arkeolog ya. Kalau kita berkaca data mereka Fathur Rahim Rahman, makam belum ditemukan. Walam yu'raf al-ana maudi'u qabri, itu kunci. Lah, kalau pakai arkeolog ini, mungkin ini ditemukan apa bekas-bekas makam ini ya di abad 10 ke bawah. Kalau mungkin, kalau enggak abad 14 sekarang ini kemungkinan ya 100 200 tahun yang lalu itu. Menurut Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakaf itu mengatakan seperti itu. Iya. Itu kan di abad 10 ya, itu Sahibul Hamra itu. Itu abad 9. 889 Fathur Rahimir Rahman Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. 889 berarti 544 tahun sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir, versi mereka itu sudah 5 abad lebih. Walam yu'raf. Makam enggak ada. Makam enggak ada. Enggak ada. Pakai apa? Karena dalam kitab keabsahan mereka katanya wa yasbutun nasab bil alamat wadihat. Mana alamat wadihatnya? Enggak, kaburut. Enggak ada selama kapan itu, selama 600 tahun ya? Enggak, 602 menurut penelitian dengan. Enggak, itu yang resmi dikarang oleh karya dari Bamakhromah itu, Qiladatun Nahar. 600
2 tahun. Maka tidak ada yang dijadikan alamat wadihat, Nggak bisa. apalagi tulisan. Nah, kalau kadang-kadang gini ya, mereka itu menggunakan syuhrah wal istifadah. Nah, mereka itu mengatakan sudah syuhrah. Loh, saya bilang kalau kita teliti kakek moyang mereka katanya apakah ada yang sudah syuhrah bergelar sayyid atau syarif? Kata mereka enggak. Imam. Terus setelah itu bergelar syekh. Iya. Setelah syekh di abad 11 Habib Umar Al-Attas. Kapan itu pernah bergelar sayyid mereka? Bukan belakangan ini. Nah, ya, Termasuk abad 13 ketika mereka mencoba masuk ke jantung kota umat Islam. Waktu Syarif Aunur Rafiq itu. Mereka ya Syarif. Iya. Kalau di Indonesia ya Sayyid Ahmad Al-Aidid ya. Sayyid semua ya gitu ngaku-ngaku Sayyid. Kan barusan ya. Barusan. Bahkan tafiknya jelas. Nggih. Penolakannya dari ulama Hijaz. Kalau kita baca tarikh Mekah itu merupakan yang namanya Syarif Aunur Rafiq itu katanya mutadallian fi aktsaril ulum. Bukan sembarang orang, seorang raja, seorang ulama, juga ahli pakar di dalam min Dzurriyyatil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu penolakan yang luar biasa sampai itu di Al-Istizadah kalau min Akhbaris Sadah sama Mir'atul Haramain. Saya punya kitabnya. Itu dipukul dengan tongkat 300 kali. Ya. Paksa bercerai, wajib bercerai. Nah, itu sudah menunjukkan dafi yang luar biasa. Penolakannya luar biasa. Penolakan dari penguasa ini. Begitu ya. Tapi karena semangat mereka ya tidak pernah putus asa, terus akan meropagandakan saya cucu Nabi terus menerus, doktrin ke anaknya, ke cucunya, ke jamaah muhibin pengikutnya terus. Sehingga kalau yang berguru kepada mereka ya pasti menulis. Kata tadi di Rosail fi Ilmil Ansar yang dibaca oleh beliau di Mina. Bayi Bukhari tadi. Iya itu. Karena gurunya ya ditulis nasabnya, disahihkan. Jadilah kitab-kitab yang banyak. Terus disalin lagi sampai banyak kitab-kitab baru seperti ini. Nah, ini subur makmurnya penulisan-penulisan dari kalangan internal mereka itu abad 13, 14, bahkan 15 sekarang ini. Luar biasa, menyebar di mana-mana, tapi anehnya tidak berani menyebar di Saudi Arabia. Saya punya kawan di sana ya, nggak berani. Lalu mereka menframing Saudi Arabia Wahabi. Iya, ya kalau kami sebagai kaum santri bagi andai kata kaum santri itu mau membaca kaidah-kaidah nasab dengan banyaknya kitab yang setelahnya abad 9 ke bawah, itu kan pengambilannya tetap satu kepada Ali As-Sakran, dan di dalam kaidah itu sudah berbunyi la yuhtaddu bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqal min aslin wahidin. Artinya kitab-kitab setelah Burqan Musiko itu dikarang banyaknya bagaimanapun, kalau sudah ujung-ujungnya tetap Burqatul Musiko kan tertolak semuanya. Karena kenapa sekarang ini kaum santri yang biasa membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab itu kok masih husnudzon? Karena sekedar membaca, nggak meneliti memahaminya. Sekelas Al-Muhibbi saja dalam Khulasatul Atharnya, sekelas Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani saja, sekelas Kiai Haji Abdullah bin Nuh saja ya bisa kena kok. Kadang saya berpikir ya, sekelas Ar-Raudul Jali ya disandarkan kepada Syed Murtadho Az-Zabidi saja bisa kena kok. Padahal saya itu nggak percaya Syekh atau Syed Murtadho Az-Zabidi itu mengarang kitab Ar-Raudul Jali itu kitab yang disandarkan secara paksa kepadanya oleh Habib Mustafa Al-Aidrus, itu kawannya beliaunya, tapi gurunya Syed Murtadho Az-Zabidi itu Habib Abdurrahman Al-Aidrus. Lalu di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu kan ada dua yang
Pertama Ar-Radul Jali, Sayyid Murtadha Az-Zabidi, yang kedua karya dari Habib Mustafa Al-Idrus. Hampir sama seperti kitab Al-Imamul Muhajir. Yang pertama Al-Imamul Muhajir karya Muhammad Syihab, yang kedua Kiai Haji Abdullah bin Nuh dari Cianjur itu. Ya selalu klaim-klaim seperti itu. Nanti akan misalkan buku ini saya domlengi. Ya, jenengan kan ngarang buku Ketidakabsahan. Lalu saya kasih mukadimah 2, ya, bahwa yang pertama ini karya saya, yang kedua karya panjenengan, tetapi berdasarkan arahan dari saya. Nah, hanya klaimnya seperti itu. Lalu terus disalin lagi oleh generasi berikutnya, dan generasi berikutnya ini tidak benar-benar menelitinya, akhirnya menerima begitu saja. Dan ini akan terus terjadi. Saya kasih contoh yang perlu ya kita sadari bersama, bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsul Dhahirah, itu biasa berdusta. Di Syarhus Sudurnya, begitu juga di Lam'atun Nur karya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, anaknya, itu ya sama, karakteristiknya hampir sama, yakni suka berbohong. Ketika saya teliti Syamsul Dhahirah, versi manuskripnya dengan versi cetakannya ini berbeda. Khususnya ketika mencatat leluhur beliau yang paling terkenal, yakni Habib Ali Kholiq Kisam. Habib atau Syekh Ali Kholiq Kisam yang memiliki karomah, makomnya sangat tinggi, 247.000 lebih makoman min makomatil aulia. Ketika sholawat dalam tahiyat, ketika sholat dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini menukil kama qala pengarang kitab Tabaqatul Khawas As-Sirji. Kama qala As-Sirji. Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi, pengarang kitab Tabaqatul Khawas ini. Saya teliti manuskripnya Tabaqatul Khawas, ternyata nggak sesuai. Alias wafatnya Ali Kholiq Kisam menurut Syamsul Dhahirah katanya 529 Hijriah. Padahal Tabaqatul Khawas 700 bid'un atau bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin. Tidak angka, kalau angka masih bisa dirubah, dimanipulasi. Kalimat bid'in itu lebih dari 3 ke 9 gitu. Pilih mana yang pas, bisa ganjil, bisa genap katanya. Wa isrina 29. Wa sab'i mi'atin ini loh. Enggak iso sab'i mi'atin khamsi mi'atin dadine. Nah, ini kan fitnah. Jadi Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini menfitnah As-Sirji, padahal di dalam manuskripnya, versi cetakannya, 2 versi cetakannya saya punya. Cetakan pertama, cetakan kedua tetap bid'in wa isrina wa sab'i mi'atin wafatuhu. Itu jadi nggak bisa ditipu. Kalau orang nggak punya datanya, ya manuskripnya, ya akan iya-iya saja. Inilah terus akan digelorakan. Jadi kita harus waspada. Ya, Sirji itu kan motifnya ya dari As-Suluk juga. As-Suluk juga, nggih. Ya, As-Suluk itu kan ya mengatakan bahwa Muhammad Ali bin Ba'alawi itu min duriyati Jadid. Lah, Jadid sendiri ketika direportase oleh Al-Janadi pun itu tidak berdasarkan data yang valid, hanya berdasarkan kabar-kabar cerita yang ada di daerah Tarim Hadramaut situ. Karena ketika kita cari ya referensi lain, kelemahan di dalam As-Suluk sendiri ya banyak kami temukan, termasuk senjata yang paling utama dan pertama, As-Suluk itu salah mengutip Al-Quranul Karim. Al-Quran saja bisa salah, apalagi lainnya. Betul.
Dan selain itu Al-Janati sendiri bukan pakar nasab. Bukan pakar nasab. Pakar sejarah itu sama seperti ketika Vandenberg ya nulis apa adanya. Pokoknya menulis tergantung pemenang perang, ya penguasa kan, ya tergantung aku. Misalkan sejarah Pamekasan itu dulu adalah Pamekasan, Pamadegan, sama Palakaran, Arusbaya misalkan gitu. Terus saya rubah tahunnya, ya terserah saya. Musim tulis saya, kan begitu. Iya. Kalau orang protes, ya protes, saya abaikan saja. Terserah saya, nulis saya. Ya. Memang kalau dipadukan dengan kaidah ilmu nasab ya, yang namanya kitab nasab ini merupakan sebuah kitab yang paling berhati-hati di dalam menyebutkan nasab seseorang. Beda dengan sejarah. Maka kita kembalikan kepada rujukan para habaib yang menggunakan rasail fi ilmi nasab yang mengatakan bahwa bagian dari kitab sejarah itu madhannul waqi wal kadhibi fil ansab, bisa terindikasi dusta dan palsu di dalam nasabnya, dalam redaksi nasabnya. Terus itu pun juga pernah dikatakan oleh Ibnu Khaldun ya, tentang itu. Setelah dalam kitab apa? Al-Muqaddimah apa? Tadi itu. Yang Ibnu Khaldun kitabnya apa? Kitabnya itu ada dua itu yang menerangkan Kiai. Al-Ibar kalau nggak keliru. Al-Ibar. Iya. Terus itu kalau kita lihat di as-suluknya saja, di sana itu pakai oleh pentahkiknya yang namanya Muhammad Al-Aqwa. Itu dikasih buka kurung tutup kurung. Kalau kita baca di Muqaddimat fi Ilmi Nasab halaman 49, wad'ul ismi fi dairi dakhilatin au bainal qausaini sakitun min ba. Yaitu termasuk isyaratun ila annal isma qad rufi'a min tariqin la yuthaku bi. Berarti Abdullah ini diangkat nasabnya ke Sayyid Ahmad Al-Abba min tariqin, melalui jalan la yuthaku bi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini pentahkiknya sudah mengatakan begitu. Artinya nasabnya Ba'alawi ini bermasalah, dicantolkan dengan nasab yang juga bermasalah. Maka saya punya keyakinan ini seperti mengatakan, kalau tidak pakai tafsirannya, dikatakan orang itu kalau tahu diri pasti tahu kepada Allah. Kalau ini dibatikkan edat, kalau kami tahu pada diri saya pasti mengetahui diri Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa. Kalau dimaknai lafal, secara lafal, kalau tidak kita takwil ini dengan kalau kita mengetahui kelemahan kita maka akan mengetahui keagungan Allah. Kalau dimaknai lafalnya, ini muhal ala muhalin, kan begitu ya? Bisa seperti itu. Muhal karena kita mengetahui diri saja tidak bisa. Apalagi kita mengalir kemana, ini jantung sedang apa, nggak tahu. Apalagi penciptanya lebih nggak tahuan lagi, kan gitu. Dan ini nasabnya, ini nasab ubednya ini bermasalah, mencantolkan ke Abdullah, malah Abdullahnya juga masalah. Lah ini mana mungkin ini dikatakan makbul saja, tidak mungkin. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan masih muhtalaf kalau sekarang. Lebih meningkat lagi. Batilun Cidan itu. Sadidan itu tadi. Apa yang disampaikan Pak Yai Abdul Ghalib ini memang benar ya, sesuai dengan fakta yang kami teliti selama ini ya, tidak menyalahi hasil dari atau kesimpulan dari apa yang kami simpulkan ya, bahwa tentang adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa yang ditulis oleh As-Suluk, yang disalin oleh Al-Aqwa tadi, itu juga bermasalah. Bermasalahnya di mana? Coba kita melompat ke kitab internal mereka, Al-Ghuror dan Al-Masyra'. Al-Ghuror dan Al-Masyra' ini tidak terpaut begitu lama. Ada keraguan tentang
keabsahan nasabnya Bani Jadid juga. Kan ada cerita seperti itu. Akhirnya Ali bin Jadid minta isbat ke Basrah. Padahal tidak. Di Al-Masrah itu bukan ke Basrah, minta isbat ke Sahar, sihir. Ke hakim-hakim yang ada di sihir. Kota sihir itu ya mepet pantai Laut Samudra India. Itu masih berdekatan. Iya, berdekatan. Datanya masih berdekatan. Loh, terus katanya menurut Al-Ghurrar minta isbat ke ulama atau mufti yang ada di Basrah. Kok muternya tuh harus lewat Oman, atau kalau melalui laut ya harus ke Samudra Hindia, lalu ke Teluk Persia, ke Basrah kan gitu gitu. Padahal buyut-buyutnya itu hijrahnya dari Basrah ke Madinah muter hampir 2000 km nggih. Madinah, Makkah, lalu Hajarain, Husaisah. Ya kan nggak masuk akal. Nah inilah buatan ya, kelemahan mereka dapat diketahui oleh generasi berikutnya, khususnya hari ini. hijrah kok ngambil arah yang jauh. Alasannya untuk menyelamatkan akidah, atau alasannya karena memang leluhurnya Imam Ahmad Al-Muhajir ini ada di Madinah. Uraidi Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib itu semua kan domisilinya memang di Madinah ya. Tetapi ini tetap nggak masuk akal. Tidak tercatat peristiwa besar ini di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala atau kitab karya Ibnu Katsir Al-Kamil. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Kitab yang menerangkan tentang Maimunah Al-Qodah itu. Jadi tidak dicatat semua, nggak ada. Padahal tahun ini ada peristiwa ini. Peristiwa ini, dan yang paling tidak bisa dipungkiri atau ditolak secara pasti, ketika peristiwa 317 Hijriah sampai 3 tahun berikutnya Ka'bah ditutup, tidak menerima penyelenggaraan ibadah haji di sana gara-gara fitnah Qoromitoh yang membantai 13.000 orang dalam Tobaqat Fuqaha'il Yaman. Di dalam kitab internal mereka, khususnya Al-Istizadah min Akhbari Sadah, itu 30.000 orang. Ada versi yang lain itu 100.000 orang, dihitung dari perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk berhaji. Dirampok di jalan, dipenggal, dibunuh orangnya, dirampas hartanya. Nah, inilah yang akhirnya mencoba kami sambungkan dengan penemuan panjenengan-panjenengan yang menghubungkan bahwa leluhurnya Ba'alawi itu sampai ke Ubaid bin Maimun Al-Qodah. Tetapi saya menolaknya. Kok enak nanti kalau memang sahih ke Ubaid bin Maimun Al-Qodah atau dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, nanti Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua di dunia, diakui milik leluhurnya nanti. Jadi masih untung nanti. Wah, gak apa-apa aku gak diakui, tapi aku masih untung. 200 tahun seluruh umat Islam sedunia mengakui dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi, dzurriyyah Nabi asli, padahal Yahudi. Hal seperti ini Ibnu Hazm Al-Andalusi jelas mengatakan, Ibnu Katsir juga seperti ini. Enggak ada penyelenggaraan ibadah haji, padahal di kitab-kitab internal mereka Imam Ahmad Al-Abbah bersama dengan 77 pengikutnya, min Bani Al-Ahdal, min Bani Kudaimi, min Khuddamah lainnya, pengikut lainnya, itu ibadah haji bersama. Di tahun 318 Hijriah ditutup Ka'bah itu. Ditutup di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Al-Bidayah wan Nihayah. Iya. Enggak bisa berkelit lagi ya. Kalau dia lari beralasan lari, kenapa larinya berombong-rombong? Ini kan menunjukkan diri, bukan lari. Bukan sembunyi. Enggak, kalau sembunyi ya gerilya satu gitu ya. Atau malam hari saja perjalanan. Kalau rombongan ya ketahuan. 3 tahun perjalanan, nguripi uang 77, hartanya dari mana? Padahal di dalam Al-Ghurrar, Al-Masrah jelas ada 12 muatan yang terdiri dari, ada sebagian yang muatan pertama emas dan perak. Dapat uang dari mana? Apakah ini hasil ngerampok dari para pejalan menuju ke Baitullah untuk beribadah haji itu? Ya mungkin bisa juga. Saya itu kan curiga di situ ya. Iya. Kalau
kalau beliau umpamanya ya keturunan dinasti Umayyah masuk akal. Ya, nggih, kemungkinan. Dinasti Abbasiyah bisa. Dia kan karena memang keturunan Nabi ini sejak abad itu ya, memang tidak apresiasinya dengan dinasti-dinasti itu hubungannya jauh ya. Jauh, nggih. Ya, makanya saya kira kehidupannya itu sederhana. Sederhana, nggih. Sederhana. Selain tidak menerima zakat, nggih. Terus nggih, hidup apa adanya lah. Agak ndak bisa dulu itu ya karena memang ada kesenggangan politik ya untuk mendapatkan khumsul khumus, ndak dikasih itu. Dari Baitul Mal tidak mencairkan ya, itu. Nggih. Ya nanti ada secara ya kalau kita berkaca ya al-aba, an-nafat, ini pedagang, Insinyur minyak, nah, itu kerennya sekarang, nggih. Insinyur minyak, tapi tidak sebegitunya. Kalau sampai 70 orang yang 3 tahun ya. 3 tahun Perjalanan ribuan kilometer loh ya. Gak ada pesawat loh ya, gak ada kereta api loh ya. Itu buat tenda-tenda setelah mau istirahat itu habis berapa ya? Belum lagi nanti ketika masuk ke Hajrain, pindah-pindah lagi itu beli tanah, dikasihnya ke kasihkan ke sawiyah, ke pelayan atau pembantunya, beli tanah lagi. Nah, ini kan sangat luar biasa kayaknya. Membutuhkan pembiayaan. Kalau dinar siapa yang mau yang bawa itu mungkin kalau untanya sudah capek. Kalau 3 tahun beli tanah terus. Intinya untuk membuktikan kebohongan mereka adalah Ka'bah itu selama 5-6 tahun wakilah, ada yang minimal 3 tahun ditutup, sama seperti corona. Karena untuk membersihkan sungai Zam-Zam, merenovasi pintu Ka'bah, kiswah Ka'bah yang dirusak oleh Abu Said Sulaiman Al-Janabi itu, Abu Thohir itu, ini perlu waktu yang lama. Mengevakuasi mayat-mayat yang ada yang terbunuh di luar Masjidil Haram, ada yang di depan Ka'bah, ada yang di sumur Zam-Zam, semuanya. Ada yang mengatakan 30.000 atau minimal 13.000 lah yang ada di sekitar situ. Lah ini kan ya perlu waktu itu. Terus ketakutan umat Islam ketika diumumkan bahwa tidak usah meneruskan perjalanan untuk beribadah haji ke Baitullah. Sudah diumumkan, waktu itu kan belum ada email ya. Waktu itu belum ada YouTube ya, belum ada pemberitahuan via Twitter atau apa ya, WhatsApp ya. Akhirnya ya tahu semua melalui gedok tinular, oh jangan berbahaya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu istitoahnya itu termasuk aman perjalanan. Ini enggak aman, berarti enggak wajib haji. Sudah diumumkan itu oleh penguasa Makkah waktu itu. Jadi ini sebagai bukti bahwa kebohongan-kebohongan ini disimpan sebegitu rapat sekalipun tetap akan tercium juga. Sama seperti kasus pembunuhan yang ada baru-baru ini ya, ada seorang putri dari Garum Blitar yang sering saya sampaikan dalam setiap pertemuan itu, ternyata ya ketemu juga kepalanya di Watulimo Trenggalek, sebagian tubuhnya di Ponorogo, sebagian besar tubuhnya di Koper yang ada di Kecamatan Kendal Ngawi, yang akhirnya ketemu juga. Berarti kebohongan disimpan serapat apapun akan terbuka, cuma nunggu waktunya saja. Nah ini dernya ya, abad 21 ini, abad 15 Hijriah ini di Indonesia. Karena yang paling banyak duriah mereka katanya itu memang di sini. Akhirnya harus bangkit bersama lagi yang di Madura ini khususon. Banyak di antara mereka kawan-kawan Madura yang saya itu tidak menyalahkan warga Madura yang lugu-lugu itu, karena pokoknya mau nggih duriah Nabi itu nggih. Tapi harusnya imam-imam, pemimpin-pemimpin yang ada di Madura, pemimpin agama, umara, ulamanya bangkit. Jenengan alhamdulillah mempromosikan kebangkitan ulama Madura dalam meluruskan nasab Ba'alawi ini. Supaya apa? Untuk kemaslahatan bersama. Nih, kasus yang sudah terjadi beberapa kali di Pamekasan, ada Habib Al-Kahfi. Tidak hanya itu saja, saya juga mengenal Habib dari sana. Saya itu kadang-kadang curiga, nanti nggak Habib beneran, ya pokoknya wajahnya nggak ke wajah Madura, terus
anaknya TKW Arab sana, terus aku wah Habib al Habib, ya bisa juga orang Madura kan percaya saja. Nggak hanya orang Madura, orang Jawa ya sama saja. Malah yang banyak dindawiri, dirugikan materinya itu orang-orang Jawa. Betul. Sekarang mereka hijrah ke Kalimantan semua, Habib-Habib itu. Karena Kalimantan ini masih fanatik Buddha. Hal Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, wah, kita masih sulit menembusnya. Kalau Sumatera insya Allah sudah mulai, yang daerah Celebes itu sudah terbuka, alhamdulillah. Makassar sudah mulai sadar semua. Seiring dengan tantangan dari Habib Abu Bakar Al-Rasal Al-Habsyi yang mau tes DNA itu sebagai pukulan telak itu. Ya, kemarin itu yang kita bahas ya. Itu seandainya kok hasilnya bukan haplogrup G, wah kita ini mundur, kalah kita, jenengan akan bangkit lagi mulai nol. Ya, tapi dilalai kok ya G. Dilalai indillah dilalah itu ya G. Itu kan sudah jelas di depan mata. Tapi akhirnya tetap malah minta mubahalah. Ya itulah karakteristik mereka. Nggak mau nerima atau taslim, saya salah. Sudah kami ingatkan, wahai habaib, ayo dakwah bersama, boleh ceramah, khutbah, ayo bareng-bareng. Tapi satu kuncinya, jangan ngaku-ngaku ana min dzurriyyati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas segalanya. Nah, yang akhirnya merendahkan lainnya. Itu tok yang kami minta, dan tidak boleh mengunggulkan diri di atas lainnya, membodohi orang, mengkastakan diri itu. Nanti Islam ini tidak laku, akan dicas sebagai agama yang tidak adil dan bijaksana, nggak bisa diterima oleh seluruh umat manusia. Padahal jargon kita kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan, akhirnya nikmatan lil alamin. Gara-gara dengan gambaran seperti apa yang disampaikan, diperjuangkan oleh Habaib Alawi ini. Apalagi tugas Romo Yai ini sangat berat sebenarnya di kawasan Tapal Kuda Probolinggo khususnya, Bondowoso Situbondo, Jember apalagi. Nah, ini insya Allah nanti Yai kita bisa berbagi. Kalau jenengan nanti punya kitab baru, tolong saya dikasih. Jenengan tadi bilang kitab apa itu saya nggak punya, saya akan mencari, tak uber ya. Saya itu orang bodoh, tapi suka ilmu. Nanti Yai akan saya kasih kitab Mathalibul Aliyah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang memang mengatakan di situ juz 8 Al-Mathalibul Aliyah itu bahwa memang Imam Fakhrul Razi yang Sunni itu ya juga mengakui sering menuliskan di dalam karya-karyanya tentang Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhir, Shahibuz Zaman, dan terkadang di Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis Ajjalallahu farjahu. Nggih, farjahus syarif itu. Nah, nanti ini jadi senjata Pak Alawi, kalau Kiai Imad dan kawan-kawannya berdasarkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, padahal itu karya Syiah, berarti Kiai Imad dan kawan-kawan ya Syiah. Nah, akan seperti itu kan untuk senjata balik menyerang kita gitu. Padahal ketika kita kembali kepada kitab Mathalibul Aliyah ini, karya Fakhruddin Ar-Razi asli, ya tetap menyebutkan Shahibu hadzal zaman. Nggih. Mungkin beliau ini menjaga keotentikan pengambilannya. Nggih, sesuai dengan itu tadi. Menulis, mengucapkan itu belum tentu mengisbat. Sama seperti Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan ini Habib dari markas Askaf itu Sayyid. Nah, belum tentu mengisbat. Kalau mengisbat itu datanya dari mana? Buya Hamka misalkan mengatakan Al-Jawharus Syaffaf, sudah benar-benar mengesahkan nasab Alawi. Mana kitabnya? Apakah benar-benar Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini memiliki kitabnya? Saya nggak percaya, karena kitab itu sulit diakses oleh kita pada waktu itu. Betul kan? Okay. Kalau kita kembali lagi ke kaidah yang mereka pakai, karena mereka itu memakai kaidah nasab itu hanya satu, Kiai. Rasail fi ilmil ansab. Okay. Di halaman 150 itu kan dijelaskan begini,
fala ibrata bilaqabi sayyidin aw syarifin ila akhirih ma lam yakunin nasab sahihan. Itu ada penyebutan laqab sayyid syarif tidak berguna kalau memang nasabnya sudah diteliti, itu tidak sahih. Ya, jadi mereka mengatakan sayyid syarif Utsman bin Yahya, ya tidak berlaku karena setelah diteliti ini nasabnya tidak sahih. Itu sudah pakai kaidah yang mereka ambil yang dijadikan referensi di dalam penulisan kitab keabsahan nasab Ba'alawi pakai Rosail. Makanya saya sering memakai kaidah Rosail ini ya karena mereka pakai itu. Jadi kalau pakai layar nanti wah kitab apa itu. Nah, kalau pakai yang mereka pakai masa masih mau menghindar? Nggak bisa. Sama seperti kita ini untuk membuktikan kesesatan tidak hanya tasawuf mereka, tapi juga syariat mereka. Akidah mereka juga bermasalah. Jadi mulai dari iman, Islam, ihsan itu bermasalah menurut saya. Karena apa? Terbukti dari kitab-kitab karya internal mereka. Kalau ini kitab ini karya dari Kiai Haji Abdul Ghalib dari Madura, ya bisa dibantah. Ya menurut sampean, enggak, ini menurut mereka, kitab karya mereka sendiri. Nanti kita dikatakan kitab karya mereka yang bercerita-cerita khurafat seperti itu. Dan itu dikuatkan dengan amalu salafina hujjah. Amalu ahli tarim hujjah. Lah, ini kan setuju dengan. Jadi nggak perlu pakai Quran, nggak perlu pakai Quran hadis atau ijma qiyas versi eksternal mereka, nggak cukup amalu ahli tarim, amalu Ba'alawi sesuai Bughiyatul Mustarsyidin hujjah. Dalil, pedoman, pegangan, panutan. Sama ini namanya fanatik buta itu tadi. Jadi misalkan kalau di tarim itu nggak usah pakai sandal, ya kita nggak usah pakai sandal. Hujah kita ke sana, kiblat kita itu ke sana. Nah, akhirnya kan seperti itu ya ini. Nah itu. Lah ini ulama-ulama sedunia ini nggak punya kitabnya atau pura-pura tidak melihatnya, ribut dengan politik negaranya sendiri-sendiri. Sejak Arab Spring dimulai dari Tunisia ke Aljazair, ke Libya, ke Mesir, lalu ke Suriah, ke Yaman, mereka sibuk dengan politik kekuasaan negaranya masing-masing. Lalu mungkin sekelas Al-Azhar Kairo Mesir juga tidak benar-benar fokus konsen ke kitab-kitab karya sufi-sufi Hadrami seperti ini. Jadi ini kelemahan ya tokoh-tokoh Islam kelas dunia, ya, diantaranya Syekh Ali Goma atau Syekh Ali Jum'ah juga, almarhum Syed Muhammad Ramadan Al-Budi itu juga mendukung Khulasatul Athar, ya, karena memang berdasarkan kitab Al-Muhibbi itu. Jadi alhamdulillah para pemirsa dan pendengar semua, malam hari ini kami dapat ilmu yang sangat berharga dari kedua tokoh Madura ini. Fa insyaallah tetap kami akan ngaji bersama. Jadi kalau para pemirsa menyalahkan ilmu nahwu sorof saya akan mengguru kepada beliaunya. Jadi walaupun saya itu hafal alfiyah, hafal mriti jurumiyah, ya hafal ukudul juman, hafal al jawarul maknun, tapi lama ya saya ini berkecimpung di dunia kampus. Jadi terasah itu baru 3 tahun terakhir ini. Ya saya maklumi, saya simpan lama dokumentasi referensi kitab-kitab saya. Saya diam saja karena tidak begitu diperlukan, keadaan masih aman. Nah, ketika Kiai Imad tampil, saya tak bongkar kabeh sekalian. Sekalian saya akan asah kembali kemampuan. Sebenarnya ini bukan niat kami untuk terkenal, laris, ceramah di mana-mana dapat uang, bukan orientasi kami. Begitu juga untuk membeli 2 buku ini pun bukan orientasi dari Kiai Haji Abdul Ghalib, Gus Hasan Syarif, Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi, bukan, tapi hanya untuk mengganti cetakan kertas ini, itu saja. Jadi bukan untuk karena demi uang satu-satunya, bukan. Karena memang nanti seandainya 75.000 ya, dibandingkan dengan ilmu pengetahuan di dalam 2 buku ini, ya nggak ada bandingannya.
sangat-sangat berharga ya. Insya Allah. Walaupun begitu nanti tetap tolong nanti mungkin bisa direvisi atau dikoreksi yang usulan saya halaman 17 Hikayat Israiliyat Yahudi Khurafat Ba'alawi itu tadi. Mungkin ada penutup dari Romo Yai dua-duanya. Ya, terima kasih. Dan kami memang bertiga membuat buku ini karena memang terdesak ya dengan kebutuhan untuk menjawab ketidaksinkronan yang terdapat di dalam keabsahan nasabah Alawi yang buku banyak bermasalah itu. Maka mungkin banyak tulisan yang tidak sesuai dengan abjad apapun. Itu memang kami akui dan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan koreksi yang sangat baik, dan juga terima kasih kepada beliau yang telah banyak kami tahu tentang sejarah Kiai, tentang banyak cerita-cerita yang arahnya memang mereka itu banyak berdusta di dalam menceritakan sebuah cerita dari kakek moyang mereka begitu ya. Saya sangat terima kasih, banyak ilmu yang kami peroleh dari jenengan. Terima kasih. Terima kasih itu bahasa Maduranya Sakalangkong. Matur sakalangkung. Kalau lengkapnya biasanya disingkat sakalangkung saja. Sama dengan kaule, kabule, jadi bule saja. Kulo, jadi kabule, bule saja. Romo Yai Bukhari untuk menyampaikan. Ya, kami barusan mendengar dari beliau mengatakan bahwa ingin berguru nahwu kepada kami. Justru kami datang ke dalamnya beliau karena kami sering menonton keterangan-keterangan di YouTube, dan kami sangat mengagumi yang telah membela kebenaran. Terima kasih. Dan kami terakhir dari kami mengajak kepada kaum santri, sekiranya kaum santri itu sudahlah membaca apa-apa yang telah ditulis oleh Kiai Maduddin dan Kiai Nur Ihya dan yang lainnya, dan padukan dengan ilmu nasab, kaidah-kaidah nasab. Jangan hanya mendengar dari seseorang kemudian mengiyakan iya lah. Jangan seperti itu sikap santri. Coba baca di mana yang benar menurut ilmunya para santri, maka dialah yang itulah yang pegang. Kami mengajak begini karena begini Pak Kiai, kemarin kami mengundang Kiai Maduddin itu bisa dibilang banyak kaum santri yang mengikuti kami. Ya, terima kasih Pak Kiai. Jadi kegagalan itu pelajaran yang sangat berharga. Nanti yang berikutnya jangan sampai gagal. Kami mendengar keluhan dari muslimin muslimat yang ada di Pamekasan khususnya itu. Kapan Pamekasan bisa kayak lainnya, bisa mendatangkan Kiai Imad dan kawan-kawan. Kalau memang kami dijamin keamanan, dan saya siap. Bukan karena takut, saya itu menghindari provokasi dengan saudara sendiri Itu bukan berarti Kiai enggak, saya nggak pernah ada rasa takut, nggak ada. Terus sama saudara. Enggak, saya menghargai sesama saudara. Saya nggak mau diadu domba. Makanya kami harap kepada masyarakat Pulau Madura agar banyak mendengar dan banyak membaca, supaya kita bisa berpikir dan seimbang tentang apakah ini layak untuk dihusnulidzon, ataukah memang ini layak untuk kita teliti dan dikatakan bahwa ini kayaknya ini yang benar karena dalilnya jelas. Bukan ini adalah perkataan yang remang-remang yang harus dihusnulidzon. Karena kita ini sesungguhnya semua yang kita pelajari itu pakai dalil. Nahnu abna'ud dalil.
kita diajari tentang wujud Dengan dalil. itu dengan dalil. Apa dalilnya Allah itu adanya alam. Itu tuh sudah di pesantren. Tauhid kita dulu seperti itu. Aqidatul awam sudah seperti itu. Kita berlandaskan dengan dalil. Oleh sebab itu khususnya kepada semua masyarakat di Indonesia, lebih terkhusus Madura ini, untuk menggunakan ilmunya, kalau punya ilmu Kiai, kalau punya memang punya ilmu untuk meneliti, telitilah dengan benar. Kalau memang tidak pernah bisa meneliti, dengarkanlah mana yang lebih rasional dan mana yang hanya doktrin belaka. Begitu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatalik. Jadi pesan beliau sama seperti dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senjata orang Madura itu ilmu, bukan celurit. Bukan celurit, tapi ilmu pengetahuan. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh sepuh Madura, dengan Bindoro, Takliman, Bangkalan, dan lainnya. Aslinya orang-orang Madura itu orang yang luar biasa sejak dulu kala. Sekelas Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, sekelas tokoh-tokoh ulama yang ada. Trunajaya itu asli Sampang kelahirannya. Akhirnya menjadi pahlawan nasional. Tidak hanya begitu, sastrawan-sastrawan kita dari Sumenep, Songenep, dari Pamekasan, semua adalah orang-orang luar biasa yang akan merubah sejarah bangsa menjadi benar-benar membawa maslahah untuk semua. Ini yang kami harapkan panjenengan-panjenengan sebagai kuncinya untuk membuka hazanah dan wawasan sesama tretan tibi ireng Madura. Karena kami nggak bisa bahasa Madura ya, jadi mosok aku ceramah aku nih bangsa Jawa, tapi ini tak lo kacang Madura, aku bingung kabeh ya. Aku nih pas nang Madura, aku ngomong bangsa ini, apa itu? Eranya sekarang terbuka. Terbuka. Informasi dari mana datang? Oke, harus open minded lah. Demikian pertemuan luar biasa, spektakuler, bombastis, fantastis, luar biasa malam hari ini. Telah kita ikuti bersama, semoga membawa banyak manfaat dan maslahah untuk kita semua, tidak hanya warga Madura tapi warga seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia bisa menyimaknya, memperhitungkan, mempelajarinya, mengembangkannya dari apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.